Teman JKN. Halo semuanya, kembali lagi dengan kita di podcast Teman JKN. Tempat kita ngobrolin seputar BPJS Kesehatan dan layanan JKN. Nah, host kalian pada episode kedua ini tentunya dengan saya sendiri Bari Dan rekan saya Ajoy. Di sini kita bakal bahas topik-topik seputar BPJS Kesehatan dan layanan JKN yang ada di kehidupan sehari-hari yang tentu banyak bikin orang penasaran. Nah, Joy, baru-baru ini kan kita habis merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Betul banget. Itu kalau di masyarakat tentunya banyak sekali tuh perlombaan-perlombaan yang kita lakukan ya. Kalau di tempat kamu sendiri, lomba apa Joy? Banyak banget sih. Yang pasti sih lomba makan kerupuk ya. Pasti Iya. ada tuh lomba balap karung, terus lomba masukin paku dalam botol dan banyak deh panjat pinang gitu. Wah, kalau saya sendiri kemarin, saya lomba dengan anak saya Joy. Jadi saya menggendong anak saya, kemudian anak saya itu memecahkan balon. Nah, itu seru sekali Joy, karena menambah keakraban saya dan anak Oh saya iya, gitu. betul banget. Nah, tapi nih Mas, selain kita ngerayain kemerdekaan negara kita terlepas dari penjajahan yang sebelumnya, Iya. kita juga tuh harus bisa merdeka dari sakit gigi salah satunya. Betul sekali Joy. Nah, merdeka dari sakit gigi ini sebenarnya bisa dimulai dari sejak dini tuh Mas. Mungkin kayak umur anaknya Mas Bari ya, Iya. itu udah bisa dimulai dari sejak umur segitu, karena agar bukan cuman kita merayakan dengan bendera dan lomba aja nih kemerdekaan ini, tapi bisa juga dengan merawat gigi agar terhindar dari sakit, ngilu dan gigi yang berlubang. Wah, betul sekali Joy. Jadi memang mungkin masih banyak yang belum sadar ya tentang pentingnya menjaga atau merawat gigi sejak dini tadi Joy. Betul Karena banget. biasanya kalau sudah baru sakit itu baru mau Baru ke klinik ya, baru datang ke udah klinik sakit ya. baru mau ke dokter gitu. Harusnya kan mungkin lebih baik kita menjaga gigi kita sejak Dini lah ya. Ya itu bagus banget sih Mas. Emang harus diajarin lah ya untuk anak itu menjaga giginya dari sejak dini lah ya. Jadi munculin ke aware. Ya, ngomong-ngomong menjaga Joy ya. Tadi mungkin baiknya kita dimulai dengan makanan sehat dan makanan yang tidak sehat untuk gigi. Nah, kita semua sudah pada tahu ya apa saja sih makanan yang tidak sehat untuk gigi. Salah satunya adalah makanan yang mengandung banyak gula. Kayak permen mungkin ya. Permen gitu ya, coklat. Coklat. Dan minuman-minuman manis yang mungkin bisa mengganggu kesehatan gigi tadi. Nah mungkin kalau sebaliknya nih, mungkin kalau kayak makanan sehatnya tuh mungkin kayak sayur, buah, susu minumannya, karena kan itu mengandung banyak kalsium dan vitamin ya, jadi bagus juga buat kesehatan gigi biar lebih kuat dan sehat. Iya. Tapi memang tidak dipungkiri ya Joy. Anak-anak kita itu karena dia pasti suka yang manis-manis nih anak-anak ya. Contoh saja kayak anak saya suka sekali yang kayak makan permen coklat. Pasti sih anak-anak pasti doyannya gitu. Peran kita sebagai orang tua itu mau gak mau gimana caranya biar anak kita tetap senang tapi giginya juga tetap sehat. Nah bisa dicoba juga tuh Mas. Mungkin coba ganti cemilan permen ini sama buah-buahan. Bisa diganti juga sama alternatif lain ya. Contohnya seperti buah-buahan mungkin tadi ya. Biar giginya juga tetap aman tapi badannya juga dapat nutrisi juga. Jadi double lah ininya gitu. Dan selain itu Joy, jadi kita sebagai orang tua itu bisa merawat gigi anak kita itu melalui perawatan sikat gigi yang teratur. Betul. Itu baiknya itu sikat gigi itu minimal 2 kali 1 hari. Jadi setelah sarapan dan sebelum tidur. Betul. Mungkin kalau anak kita masih kecil kita bimbing orang tuanya bimbing yang bantu menjaga. Iya karena masih belum bisa juga. Nah, tapi kalau sudah dewasa, sudah agak besar dan anak itu sudah paham cara merawat giginya, nah biasa tuh kita ajarkan untuk menggosok giginya sendiri secara mandiri. Nah ini balik lagi sih ke yang sebelumnya. Jadi banyak yang sering banyak orang masih sepelekan mungkin ya. Jadi orang tuh baru datang ke klinik atau ke dokter gigi tuh saat dia tuh lagi sakit gigi. Iya. Padahal kan kita tuh nggak harus nunggu sakit gigi, dan idealnya tuh memang kita rutin kontrol tiap mungkin 5 bulan, 6 bulan tuh kita udah harus sering kontrol gigi kita. Mungkin kalau buat anak-anak karena ini bisa dibantu juga kan, mungkin bisa dimulai saat
gigi pertamanya tumbuh, udah Iya. mulai dicek, mulai dirawat gitu loh. Ya betul. Dan untungnya Joy, kita sebagai peserta JKN di sana, itu kita bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang kontrol gigi tadi Hmm. itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau di Hmm. FKTP. Di FKTP ini seperti puskesmas ataupun klinik. Nah, nantinya jika dibutuhkan perawatan tindak lanjutan atau spesialis, itu kita bisa nanti akan dirujuk ke dokter spesialis yang ada di rumah sakit Hmm. ataupun klinik utama. Oh iya Gitu. betul. Ya jadi intinya merdeka dari sakit gigi ini tuh bukan hal yang mustahil lah ya. Iya. Kita bisa mulai kebiasaan kita dari kecil, mulai pilih makanan sehat, mulai pilih asupan yang bergizi yang bisa bikin gigi kita sehat dan kuat. Iya. Terus jangan lupa juga kita rutin kontrol ke dokter Iya, gigi gitu. betul. Dan yang paling penting, pastikan kepesertaan JKN diri Nah, kita, itu keluarga guys yang paling kita, dari penting. khususnya untuk anak kita, aktif sebagai peserta JKN. Iya, betul Agar banget. anak senang, hati kita juga tenang. Kamu sendiri punya pengalaman nggak, Joy? Tentang sakit gigi, Joy? Pasti sangat nggak enak sekali gitu kan? Hmm, pastinya ada sih kalau saya karena mungkin kadang masih suka malas sikat gigi dulunya, Dulu masih waktu kecil ya? menganggap iyalah saya anak kecil gitu kan masih nganggap males sikat gigi, males kayak Iya. kalau udah ngantuk ya tidur gitu kan anak-anak tuh kalau udah capek main ya tidur udahnya nggak mikirin mau sikat gigi. Nah mungkin di situ peran orang tua lah yang maksudnya bisa mulai mendidik anaknya tuh biar dia tuh udah bisa aware sama kesehatan giginya dari sejak kecil mungkin Mas. Oh Mungkin gitu, kayak gitu. betul-betul. Jadi saya juga punya pengalaman nih sakit gigi. Kebetulan tahun lalu sih sebenarnya. Karena Hmm. emang saya masih kecil juga emang dibilang tidak terlalu merawat gigi. Dan saya nyesel Hmm. nih kenapa nggak Hmm. dari dulu gitu saya nggak merawat gigi saya. Hmm. Nah, tahun lalu tuh karena saya aktif sebagai peserta JKN, saya cukup menggunakan HP saya saja. Hmm. Menggunakan HP saya melalui aplikasi mobile JKN, ada namanya antrian online, Hmm. programnya BPJS Kesehatan. Nah, di situ antrian pelayanan kesehatan, kalau nggak salah di fitur antrian pelayanan kesehatan. Hmm. Nah, di situ saya cukup mengisi data saya dan kebutuhan saya. Nanti saya akan dapatkan nomor antriannya, Joy. Hmm. Jadi nggak Ya, usah ribet-ribet jadi saya ngantri nggak. dulu datang ke klinik mungkin ya. Iya, kalau zaman dulu kan datang pagi-pagi tuh biar dapat nomor Baru antrian ya. baru Iya, ditindak tuh tindakan siang, siang gitu. sore gitu Nah, ya. kalau Oh. sekarang kita sudah bisa mendaftar antrian online-nya H-1 ya, Joy, minimal. Kemudian kita dapat nomornya. Hmm. Nah, nanti kita bisa cek nih. Oh, sekarang baru contoh misalkan saya waktu itu dapat nomornya itu 20. 20 lah ya. Nah, jadi saya daripada saya datang lebih awal, Hmm. saya datang kalau sudah mendekati saja. Hmm. Misalkan 15 saya sudah ke sana. Itu enak banget mungkin ya. Iya, jadi Maksudnya bisa. buat peserta-peserta JKN yang lain tuh memudahkan banget lah ya. Jadi nggak usah ada antrian lagi karena udah bisa prepare dari kemarin-kemarin Iya, gitu ya. betul. Jadi Betul kita betul. tidak perlu menunggu lama di Pas ke fasilitas kesehatan. bener Karena bener kan bener. ya kita kembali ke dunia digital, kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya Hmm. dong gitu, secara Hmm. optimal gitu biar program JKN juga berjalan secara efektif. Oh. Karena kalau terlalu banyak tumpukan juga, kasihan pasiennya. Udah Betul sakit betul. gigi masih harus nungguin, Joy. Aduh, gitu, Joy. Nyiksa ya. Iya. Eh. Tapi Jadi intinya merdeka dari sakit gigi itu bukan hal yang mustahil lagi nih. Kita bisa mulai jaga kesehatan gigi kita mulai dari sejak dini dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Contohnya yang udah kita sebutin tadi Mas. Pilih makanan yang sehat, jauhin permen, jauhin makanan-makanan manis, kurang-kurangin. Lalu sikat gigi yang benar dan teratur. Juga rutin cek ke dokter gigi kalian guys. dan tak kalah penting, Joy, bahwa kita itu harus menjaga status kepesertaan kita tetap aktif Hmm. agar jika sedang membutuhkan pelayanan kesehatan tentang gigi, hati kita sudah tenang karena sudah ada yang menjamin dari BPJS Kesehatan. Betul banget. Yuk kita sama-sama merdeka dari sakit gigi dimulai sejak dini. Nah, jika teman JKN ingin tahu lebih banyak tentang JKN, ya hanya di teman JKN. Teman JKN.